Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Abdullah Balahmar dari kelas PPKNB 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi kritis mengenai upaya konstruksi struktur filosofis PPKN. Nah, untuk itu terdapat pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Pertanyaan pertamanya itu adalah, apa ide-ide mendasar yang menjadi alasan mengapa PPKN ada dan eksis hingga sekarang? Nah, PPKN menjadi ada dan eksis karena adanya kebutuhan untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dan membangun rasa kebangsaan serta kesadaran bangsa dan bernegara kepada generasi muda Indonesia. Nah, hal ini sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengancam kebutuhan negara. Selain itu juga PPKN berperan dalam membentuk karakter dan moralitas yang baik pada peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Lalu pertanyaan keduanya itu ada, apa saja masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN? Nah, PPKN itu mencoba untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan kebangsaan dan kewarganegaraan di Indonesia. Salah satu masalah yang dicoba diselesaikan oleh PPKN adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan merusak persatuan bangsa. Terus juga PPKN mencoba untuk menyelesaikan masalah kurangnya karakter dan moralitas yang baik pada peserta didik. Dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila, PPKN berupaya membentuk karakter dan moralitas yang baik pada peserta didik sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, masalah yang dicoba diselesaikan oleh PPKN itu sendiri ada lagi nih, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak warga negara, PPKN berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Terus pertanyaan terakhir nih, yaitu bagaimana cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah penyelesaian masalah yang diusulkan bermanfaat atau tidak itu adalah dengan melakukan evaluasi secara teratur. Evaluasi itu dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi yang relevan, serta analisis terhadap hasil yang telah dicapai dari penerapan penyelesaian masalah tersebut. Lalu ada lagi yaitu melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses evaluasi juga dapat membantu mengetahui apakah penyelesaian masalah yang diusulkan bermanfaat atau tidak. Nah, melibatkan pemangku kepentingan ini dapat memberikan suatu sudut pandang yang berbeda dan beragam tentang penyelesaian masalah tersebut sehingga dapat membantu dalam mengevaluasi keefektifannya. Terus juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi penyelesaian masalah juga dapat membantu mengetahui apakah penyelesaian masalah tersebut bermanfaat atau tidak. Nah, pemantauan itu dapat dilakukan dengan melihat apakah penyelesaian masalah tersebut berjalan sesuai dengan sesuai dengan apa yang direncanakan, serta apakah telah terjadi perkembangan atau perbaikan atau perubahan yang diharapkan. Lalu dengan melakukan evaluasi secara teratur, melibatkan para pemangku kepentingan dan melakukan pemantauan terhadap implementasi penyelesaian masalah dapat membantu untuk mengetahui apakah penyelesaian masalah yang diusulkan bermanfaat atau tidak, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, setelah melakukan refleksi melalui jawaban argumentatif dari pertanyaan-pertanyaan di atas, kita sebagai mahasiswa PPKN
perlu memberikan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang dapat kita lakukan yaitu mengikuti pelajaran PPKN dengan serius, terus juga memperhatikan dosen yang sedang mengajar. Nah, kita jangan sampai mengabaikan dosen yang sedang, karena jelas itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar. Terus meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bangsa dan negara atau kebangsaan dan kewarganegaraan gitu loh. Kayak misalnya mengikuti seminar tentang isu-isu kebangsaan dan kewarganegaraan. Terus juga melakukan penelitian atau studi kasus tentang masalah-masalah kebangsaan dan kewarganegaraan di Indonesia dan mencari solusi atau rekomendasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus juga kita dapat melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal kebangsaan dan kewarganegaraan. Kayak misalnya melakukan kegiatan kampanye sosial, pendidikan dan pelatihan, terus kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Kayak gitu. Nah, sekian pemaparan refleksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.